Salam Pancasila. Sejarah mencatat, tari merak Sunda diciptakan oleh anak bangsa berdarah Sunda bernama Raden Cece Sumantri pada tahun 1950 dan ditampilkan pertama kalinya pada Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Tari merak Sunda merepresentasikan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Di antaranya adalah nilai kebersamaan dan kehalusan budi. Video tutorial ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi para guru untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada para peserta didik. Sehingga sebagai generasi penerus bangsa, para peserta didik bisa menjaga dan merawat khazanah kebudayaan Indonesia serta mengamalkan nilai dan luhur yang terkandung di dalamnya. Salam Pancasila. Merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Sunda memiliki sebuah warisan berupa tari merak Sunda yang telah dikenal di mancanegara dan pertama kali ditampilkan di sebuah peristiwa bersejarah yaitu Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Sebagai sebuah aset masyarakat Sunda, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengajak masyarakat generasi muda untuk menghidupkan dan melestarikan lagi tari merak tersebut sebagai kebanggaan generasi muda. Mari kita bergotong royong membentuk masyarakat yang bangga dan mengapresiasi budaya bangsa Indonesia sendiri dan jadilah manusia yang semangat, berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif. Hatur nuhun sampurasun. Kehadiran tari merak Sunda merupakan aset masyarakat Sunda yang terkenal hingga ke mancanegara. Selain itu, tari merak Sunda dapat menjadi objek untuk meningkatkan pariwisata yang memberikan stimulus yang baik terhadap perekonomian. Saya, Setiawan Wangsaat Maja, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, menghimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga, melestarikan budaya ini dengan cara mengajarkan dan mengenalkan tari merak Sunda kepada generasi penerus bangsa. Tari merak Sunda pertama kali diciptakan oleh Raden Cece Sumantri untuk dipentaskan pertama kali pada acara Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Muridnya yang bernama Ibu Irawati Durban mendapat inspirasi dari tari merak tersebut dan terciptalah tari merak Sunda sebagaimana sekarang ini dikenal oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Sungguh suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia memiliki aset budaya yang bukan hanya menjadi milik masyarakat Sunda tetapi juga menjadi warisan budaya untuk masyarakat dunia. Ibu Irawati Durban telah mengembangkan tari merak Sunda tidak saja menjadi lebih menarik, tetapi juga menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia. Marilah kita jaga aset budaya tradisional bangsa Indonesia dan marilah kita wariskan untuk generasi penerus bangsa. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam budaya bagi kita semua, terutama kepada mereka yang mencintai tari merak Sunda. Sebelum saya menguraikan mengenai tari merak, ada dua hal yang saya ingin sampaikan, yaitu mengenai sejarah tari merak dan teknik tari. Ada 3 masa dalam sejarah tari merak yang sudah begitu lama hadir ini, yaitu pada tahun 1955 ketika Raden Cece Sumantri guru saya menciptakannya pertama kali. Kemudian ketika tahun 1965 saya membuatnya, yaitu tari merak yang ada sekarang, dan tahun 1984 ketika tari merak mengalami perubahan.
untuk tidak mengganggu keinginan tahuan Anda untuk mempelajari tari merak, maka mengenai sejarah ini saya tempatkan di bagian belakang. Sekarang mengenai teknik tari. Tari merak saya anggap sebagai tari klasik baru. Kenapa diberi istilah baru? Karena di situ saya memasukkan beberapa unsur dari tari di luar Sunda, seperti tari balet, tari olek temu liringan, dan modern dance. Saya memasukkan unsur balet karena saya membutuhkan sikap keluasannya yang berbeda dengan tari Sunda. Kalau perempuan Sunda luwes, dia harus tunduk ke bawah, sedangkan kalau balet itu ke atas. Dan sikap ini adalah sangat cocok untuk menunjukkan keangkuhan seekor merak. Lalu kemudian juga ada condongnya tubuh penari, yaitu saya ambil dari olek temu lilingan, karena tubuh seekor burung merak tidaklah selalu tegak. Lalu kemudian ada geliat pada tari burung kasuari dari modern dance yang saya ambil dari Polynesia dan Elfin Alley. Demikianlah, karena masuk berbagai unsur dari tarian yang saya buat itu, maka saya beri istilah tari klasik baru. Berbagai patokan dalam tutorial tari akan Anda lihat di dalam tutorial ini. Yang di atasnya ada gambarnya, lalu di bawahnya dituliskan nama-nama sikap dan geraknya. Itu hanyalah untuk menambah pengetahuan Anda. Saya harap Anda dapat mengikuti apa yang disajikan dalam tutorial yang masih belum sempurna ini. Selamat mengikuti. Sebelum memasuki materi, kita perlu memahami arah hadap dan arah bergerak yang dibersamakan dengan arah jarum jam. Jam 00 arah depan, jam 1 adeg-adeg kanan, jam 1.30 serong depan kanan, jam 3 samping kanan, jam 4.30 serong belakang kanan, jam 6 belakang, jam 7.30 serong kiri belakang, jam 9 samping kiri, jam 10.30 serong depan kiri, jam 11 adeg-adeg kiri, dan jam 12 kembali ke depan. Perlu diketahui, arah jam 11 dan jam 1 merupakan adeg-adeg tari Sunda gaya Cece Somantri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sikap dan gerak khusus pada tari merak, dimulai dari kepala, bahu, tangan, badan, hingga kaki. Bagian pertama yaitu kepala, yang mengekspresikan keangkuhan burung merak akan keindahan ekornya. Dengan sikap kepala tegak, agak diangkat sedikit, disertai pandangan mata yang ditajamkan. Gerak cinges adalah gerak menengok yang tegas ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke tengah, ke bawah, ke tengah. Pada tari Sunda gagah yang sangat mirip gerak kepala burung merak. Karena itu, banyak dipergunakan untuk menguatkan karakter tari merak. Gerakan gilek dan godek merupakan stilasi gerak menengok pada tari Sunda secara umum. Fungsinya ialah untuk melengkapi, menambah luas, maupun menguatkan makna gerakan tari terutama pada tangan. Gerakan gilek yaitu menengok ke kanan atau ke kiri yang didahului oleh gerakan dagu. Gilek ke kanan,
gila ke kiri, dan gila ke tengah. Sedangkan godeg menengok ke kanan atau ke kiri yang didahului oleh gerakan dahi. Dahi godeg ke kanan, godeg ke kiri, godeg ke tengah. Agar lebih menonjolkan karakter burung merak, maka godeg dipadukan dengan berbagai ragam jenis gerak tari Sunda lainnya sebagai berikut. Yang pertama adalah godeg ngerecek. Godeg ngerecek adalah gerakan menjatuhkan kepala ke kanan dan ke kiri secara cepat. Terdapat pada gerakan ayun soder, merak ulin, kepat, gigi brik, kokoer, dan nyaliksik. Ungklek panjang adalah gerak menjulurkan kepala dari bawah dan ditarik ke belakang. Terdapat pada gerakan suruwuk. Godeg galeong ungklek adalah godeg galeong yang dipadukan dengan ungklek panjang ke kanan dan ke kiri. Terdapat pada gerakan nyaliksik. Godeg candet adalah godeg yang ditegakkan dengan tegas ke kanan atau ke kiri. Terdapat pada gerak keempat. Godeg galeong candet adalah godeg galeong yang dipadukan dengan candet. Godeg galeong candet kanan, kiri. Terdapat pada gerakan merak kibing sesoderan. Yang kedua, gerakan bahu. Gerak nguliat adalah gerak memutarkan bahu 360 derajat. Terdapat pada gerakan surubuk. Puter candet adalah gerak memutarkan bahu dan dicandetkan. Terdapat pada gerakan geleber merak bentang buntut. Gigi brik adalah gerak angkat jatuh bahu ke atas dan ke bawah, yang dilakukan secara cepat. Yang ketiga, bagian tangan. Pada umumnya, dalam tari Sunda ada gerakan ukel. Ukel besar yang dilakukan seluruh lengan dan tangan. Tangan bentik dan tangannya nangre. Ukel mungkur, ukel buka, ukel puter, ukel nangre. Ukel mungkur, ukel buka, ukel puter, ukel nangre. Ada ukel nengah, ukel tutup, ukel buka yang berporos pada sikut, dan ukel alit yang berporos pada pergelangan tangan. Merak kuncung adalah gerak yang membanggakan jambulnya. Ukel kuncung atas, ayun ke samping. Ukel kuncung atas, ayun ke samping. Bisa dilakukan dengan arah sebaliknya. Ukel kuncung atas, ayun samping.
Ukel kuncung atas, ayun ke samping. Mungkur kembar dada adalah gerakan mungkur yang dicandetkan di depan dada. Terdapat pada gerakan kepat merak. Kipas soder atas adalah gerakan yang dilakukan di atas dan diayun ke belakang. Terdapat pada gerak merak ngibing sasoderan. Atau bisa dilakukan dengan arah sebaliknya. Emplat candet adalah gerakan memutar tangan yang dicandetkan. Terdapat pada gerak geleber merak mentang buntut. Sikap utama lengan dan tangan pada tari Sunda adalah bentik dan sembada. Bentik adalah meluruskan tangan dan sikut dalam menghadap ke atas. Sikap telapak tangannya ada nangere, rumbai, mungkur, dan muka atau keplek. Sembada adalah menekukkan lengan di depan dada dengan posisi telapak tangan nangere. Jarak antara tangan dan badan kurang lebih ada 20 cm. Ada sembada kiri, ada sembada kanan, dan ada sembada kembar. Yang keempat, badan. Sikap badan ada doyong kanan, doyong kiri, doyong serong depan kanan, doyong serong depan kiri. Gerakan galeong adalah gerak meliuk. Apabila pada tangan dilakukan seperti ini. Apabila pada kepala dilakukan seperti ini. Apabila pada badan dilakukan ke kanan seperti ini atau ke kiri. Badan dijatuhkan ke serong depan kanan, menggeliat, tegak. Badan dijatuhkan ke serong depan kiri, menggeliat, tegak. Doyong galeong adalah gerak doyong yang digaleongkan ke kanan atau ke kiri. Gerak kuliat adalah gerak menggeliatkan tangan ke kanan atau ke kiri. Terdapat pada gerakan geleber merak mentang buntut. Gerak emplat naik adalah gerak mendorong badan ke atas. Terdapat pada gerakan improvisasi trisi.
Yang kelima, bagian kaki. Sikap kaki rapat, tincak, engke, jengke. Napak, tincak, engke, jengke, napak. Rapat kembali. Patokan sikap adeg-adeg merak dapat dilakukan dengan tumpuan kaki depan atau berat badan berada di depan. Kaki kanan napak, kaki belakang engke, rengkuh 2. Badan doyong, diputar ke depan. Atau ke kanan, kaki napak, engke, rengkuh 2, badan doyong, diputar ke depan. Atau tumpuan kaki belakang, berat badan berada di belakang. Kaki tincak, rengkuh 2, badan doyong, diputar ke depan. Atau ke kanan, kaki tincak, rengkuh, badan doyong, diputar ke depan. Tumpuan kaki depan terdapat pada gerakan merak ngibing sosoderan, dan tumpuan kaki belakang terdapat pada gerak kokoer, kepat merak, dan geleber mentang buntut. Kepat jengke, kaki seret, nempel, jengke, napak, rengkuh. Kaki seret, nempel, jengke, napak, rengkuh. Terdapat pada gerak kepat merak. Kokoer adalah gerak mengais kaki dengan posisi kaki tincak dan dilakukan dengan cepat. Atau arah sebaliknya. Gerak ini terdapat pada gerak kokoer. Muih pinuh atau setengah adalah gerak memutarkan kaki setengah atau penuh. Muih setengah, atau muih penuh. Terdapat pada gerak geleber mentang buntut dan terisik muih. Jalak pengkor adalah gerak yang dilangkahkan ke samping dan kaki belakang menendang kaki depan. Atau ke arah sebaliknya, langkah, rengkuh, ditendang. Terdapat pada gerakan merak ngibing sosoderan. Urutan gerak tari merak Sunda. Gerak yang pertama adalah improvisasi gerak masuk. Saya akan memperagakan improvisasi gerak masuk ke dalam panggung yang diteruskan dengan terisik berpasangan. Terisik berpasangan hanya dilakukan di awal masuk ke panggung. Contohnya seperti berikut ini.
Gerakan yang kedua adalah gerakan ngayun soder. Dimulai dari kepret soder. Kaki kanan tincak, badan ajek, tangan ayun soder rumbai depan, kepala godek ngerecak. Kaki kanan engke, badan doyong serong kanan, tangan kepret soder. Diulangi 12 kali. Gerak trisi. Gerakan ini merupakan gerak penyambung yang diulang antara gerak pokok satu dengan yang lainnya. Tangan tumpang tali kanan, kaki lengkah, tincak. Kaki engke, tangan ngayap soder, kepret soder. Langkah jengke, tangan mentang buntut. Kepala cinges kanan, tengah, kiri. Jalan nirilik keliling. Suruwuk. Kepala cinges bawah, tengah, kanan. Langkah belakang mundur cindak. Kepala cinges bawah, tengah, kiri. Langkah belakang jengke cindak, lepas. Tangan ukel buka, ukel alit, ngayap soder, kepret soder. Gerak kiprah merak kuncung. Dimulai dari gerakan baplang, godek ngerecek, ukel, cindek lihat kiri. Ukel kuncung atas, geser kanan, ayun samping, diulangi 1 goongan, cindak. Lalu dilakukan ke arah kiri. Ukel kuncung atas, geser kiri, ayun samping, diulang 1 goongan, cindak. Kepat merak. Kaki seret, tangan mungkur, kepala godek recek, candet, tempel, ukel buka jinjit, tangan diayun ke belakang, rengkuh, doyong, serong kiri depan. Kaki seret, tangan mungkur, kepala godek recek, tempel, langkah, ukel buka, tangan diayun ke belakang, rengkuh, doyong, serong kanan depan. Diulangi 12 kali. Merak ulin. Gerakan ini dapat dilakukan 2 ragam. Gerakan yang satu diam di tempat, tangan lontang tempel kaki tincak, tangan ukel nengah buka, kepret soder, rengkuh, doyong kanan. Diulangi, godek ngerecek, tangan lontang tempel, ukel nengah buka kanan, kepret soder, dan penari yang lainnya nirilik berkeliling. Dimulai dari kepret soder. Diulang 12 kali. Merak ngibing sesoderan. Kaki kanan langkah, tangan kipas soder atas, kaki kiri langkah, tangan ayun mentik bungkur belakang, jalak pengkor, dan godek galeong candet. Atau diulang ke arah sebaliknya.
Geleber merak mentang buntut. Kaki kiri silang ke belakang, badan nguliat kanan. Badan serong kanan, rengkuh, cinges. Candet, cinges, puter candet, cinges. Tumpang tali, langkah dobel, ukal nengah, kepret soder, cendet. Diulang ke arah sebaliknya, ngeliat doyong kiri, cinges, puter candet, cinges, puter candet, cinges. Tumpang tali, langkah dobel, ukal nengah, kepret soder. Trisik nonggong, dimulai dari bahu puter candet. Muter ke belakang, nirlik maju mundur, kepala godek patah-patah. Suruwuk, cinges, cindak, cinges, cindak, buang ekor, nempel jinjit, langkah, putar ke depan, ke tangan, mungkur dada, kepala godek recek, kedet. Ukal buka, ukal alit, kepret soder. Gigi brik, kaki rapat ajek, tangan baplang, dimulai dari gilek kiri, godek recek, gilek kanan. Ukal bentik, yang satu di lutut dan yang satu di pinggang. Badan doyong serong kiri depan, tunduk dan godek recek, bahu angkat jatuh bergantian sambil naik. Rengkuh, ungklek panjang, ajek. Ukal, diulang, ungklek panjang. Kokoer, dimulai dari sikap akhir gigi brik. Tangan ukal, buka, langkah kiri, ambil soder, ukal alit atas, kaki seret, mungkur bentik belakang, capit soder. Kepala godek ngerecek, kaki mengais dan tangan geber, semua jari. Godek, galeong, ungklek, buang soder, langkah, tangan ukal alit atas, ayun ke belakang seret kanan, mungkur bentik belakang, kokoer, kepala godek ngerecek dan tangan gebar semua jari. Godek, galeong, ungklek. Nyaliksik. Posisi penari berpasangan hadap ke depan, keduanya bergeser ke dalam, keluar, lalu ke dalam. Dimulai dari gerakan suruwuk. Ukal alit mentang buntut. Cindak ke arah luar. Geser, godek recek ke dalam. Geser, godek recek, nyaliksik, ungklek. Geser, godek recek, nyaliksik, ungklek. Gerakan ini dilanjutkan dengan gerakan bibintih. Tangan mungkur capit belakang,
Adek-adek merak. Geser ke bertak semua jari. Riak 2 kali. Emplat kiri atas. Ini rilik. Suruwuk. Ukel. Cindek kepala ke arah luar. Geser. Ngerecek ungklek panjang. Geser. Ngerecek nyaliksik ungklek panjang. Geser. Kodok ngerecek nyaliksik ungklek panjang. Bibinti. Riak. Emplat atas. Gerakan bibinti ini dilakukan berpasangan. Posisi penari yang di kanan harus berbalik ke belakang dan melakukan gerakan yang sama. Gerakan diulangi. Yang terakhir adalah trisik keluar panggung. Trisik keluar panggung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah seperti berikut ini. Demikian urutan gerak tari merak Sunda yang dapat saya sampaikan. Tari merak ini dapat ditampilkan dengan kelompok 2 orang, 5 orang, 10 orang, dan sebagainya. Sebagai penutup, mari kita melakukan kembali salam penutup. Salam sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan belajar menari. Salam ungkapan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kami dari kecil hingga kini. Salam persahabatan kepada semua yang mencintai tari Sunda, sahabat seniman seniwati, dan kita saling menghormati dan mengasihi. Terima kasih.
Pada rias tari merak, penari dapat dirias dengan rias wajah yang cukup kuat karena kostumnya sudah demikian meriah dan berwarna-warna, jadi wajah pun harus cukup kuat. Secara tari tradisional, pada tari Sunda terdapat 3 perwatakan, yaitu watak halus, watak lanyap, dan watak gagah. Ketiga karakter itu diberi aksentuasi pada alis yang membedakan karakternya. Karakter halus menggunakan alis gelis. Contoh tokohnya adalah Putri Subadra dan putri-putri yang lain. Yang kedua adalah alis masekon. Alis masekon dipakai untuk penari dan tarian yang berkarakter lanyap dan agak gagah. Dan yang ketiga adalah alis cagak. Alis cagak ini dipakai untuk yang berkarakter gagah. Tari merak menggunakan alis masekon seperti ini karena sifat-sifatnya yang tidak halus tetapi membanggakan keindahan ekornya dengan sombong. Silakan. Ini adalah contoh alis masekon yang dikenakan untuk tari merak. Kalau rias wajahnya itu dapat bermacam-macam, bisa rias fantasi atau rias gelis seperti ini. Kalau rias fantasi kemungkinan
eyeshadow-nya lebih kuat berwarna-warna. Tetapi ini hanya salah satu contoh saja. Dan di sampingnya kita bisa melihat ini adalah godek gelis. Kalau godek gelis ini dipakai untuk semua karakter untuk tari putri. Baik lenyap, lanyap maupun gagah. Terima kasih. Secara tradisional, kostum tari merak adalah kostum tari putri. Terdiri dari apok, ikat pinggang, selendang, dan kain. Pada dasarnya, kostum itu terdiri dari dua macam. Yang satu disebut pakaian, yang tadi saya sebutkan, dan juga aksesori. Aksesori adalah hiasan-hiasan yang dikenakan di kepala, di sanggul, di kuping, di lengan, dan di tangan. Kita langsung saja melihat bagaimana bentuk dan detail dari kostum merak. Silakan. Ya. Yang saya sebut pakaian, kita mulai dari atas. Ini disebut kaci. Kaci adalah penutup dada dan penutup punggung. Lalu ini adalah apok, ya, diperlihatkan apok putar. Nah, apok. Lalu ini selendang. Dan kain. Kaci diberi hiasan bulu-bulu merak dari besar ke kecil agar penari tampak lebih jenjang. Lalu apok juga demikian, diberi motif yang besar di atas, kemudian mengecil di pinggang, dan juga membesar kembali di bagian pinggul. Bahannya dibuat dari bludru. Lalu selendang ini dibuat dari bahan sifon dan bawahnya diberi gradasi cat yang warna gelap dan memudar ke atas. Tujuannya adalah untuk lebih menonjolkan keindahan dari motif ekor merak ini. Ini yang paling bawah ini yang saya sebut sinjang atau kain. Diberi motif ekor merak juga dengan gradasi warna dari gelap ke terang. Dapat dilihat bahwa sekeliling kain ini semuanya diberi motif ekor merak. Ya, putar. Bahannya terbuat dari katun. Dan yang paling penting adalah adanya ekor merak yang dapat dibentangkan. Dan kita dapat melihat bahwa motifnya penuh dua susun dan pengerjaannya luar biasa, harus sangat teliti dan memakan waktu lama. Ini adalah ikat pinggang. Jadi bagian pakaian adalah kace, apok, ikat pinggang, selendang, dan kain. Selendang ini dalam tari Sunda merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerak tari. Ada yang menjadi bermakna, coba jadi cermin. Nah, ya, kalau dipegang seperti itu dia menjadi cermin. Ya, lalu ada juga, dan biasanya pada tari Sunda penggunaan selendang ini merupakan bagian pelengkap dari desain geraknya. Silakan pakai itu, terisi. Nah. Ya. Jadi ini hanya melengkapi desain gerak saja dan tidak mempunyai makna. Lalu ekor ini adalah properti tari dan juga bagian dari kostum yang sangat penting. Karena disinilah karakter merak itu terpancarkan. Sekarang kita beranjak ke aksesori.
aksesori kita mulai dari kepala. Kepala kita mulai dari siger. Siger terbuat dari kulit yang bentuknya semuanya mengikuti bentuk kepala merak dengan kuncungnya. Dapat dilihat di sini bahwa semua aksesori ini menggunakan motif bulu merak. Juga yang ini kita sebut adalah susumping. Susumping dikenakan, diselipkan di telinga, dan fungsi dari giwang ini adalah untuk menahan sumping tidak jatuh. Jadi tidak perlu diberi jepit dan lain-lain lagi. Dan yang bagian belakang dapat kita lihat ini adalah gambaran dari merak yang terkembang dengan kepalanya juga. Lalu kemudian aksesori lainnya adalah ini namanya kilat bahu, sama menggunakan kepala merak dan ekor merak. Dan yang terakhir adalah gelang tangan. Itulah kelengkapan dari aksesori yang terdapat dalam kostum tari merak. Kostum pakaian dan aksesori yang terbuat dari kulit dengan dasar dicat emas. Itulah tadi sekelumit film yang dapat kita lihat mengenai pertunjukan tari merak yang disajikan kepada tamu-tamu delegasi Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang membuat tariannya adalah Raden Cece Somantri, guru saya. Dan yang membuat kostumnya dan menentukan penari dan riasnya adalah Tubagus Umay Martakusuma. Pada waktu itu beliau sedang menjadi Kepala Jawatan Kebudayaan Jawa Barat. Tetapi sayang, pada waktu itu tari merak tidaklah menjadi ikon Jawa Barat, tetapi tari kupu-kupu lah yang menjadi ikon Jawa Barat. Kita dapat melihat bahwa kostumnya sangat mirip dengan kupu-kupu yang berterbangan ke sana ke sini dengan warna-warnanya yang indah dan penari-penari yang cantik molek. Dan saya pun pernah menarikan tari merak pada tahun 1958. Dan memang di sana selain kostumnya yang tidak seperti kostum merak, juga gerakannya saya tidak menemukan ada merak di situ. Oleh karena itulah saya paham mengapa tari merak Raden Cece Somantri hanya ditarikan 5 kali saja dari kurun waktu 1955 sampai 1958 ketika saya menarikannya terakhir kali. Untuk melengkapi keterangan saya tadi, saya dan kawan-kawan telah berusaha untuk mewujudkan bagaimana sesungguhnya tarian Raden Cece Somantri itu. Walaupun tidak lengkap, hanya kira-kira 5-6 gerakan tari saja, tetapi saya harap itu cukup untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada Anda semua. Bagaimana bentuk tarian Pak Cece itu sangat Sunda. Dan yang saya buat itu sangat berbeda. Yang kami tampilkan di dalam rekonstruksi tari Cece Somantri itu dalam bentuk latihan yang diiringi oleh 6 penabuh, padahal biasanya 15 penabuh yang menabuh gamelan dan hanya 4 orang penari saja.
Saya lahir tahun 1891 dan meninggal pada tahun 1963. Beliau adalah seorang guru silat, seorang penari tayub dan penari wayang, dan juga mendalami tari topeng Cirebon. Tentu saja kita tidak akan heran kalau tarian meraknya sangat Nyunda atau sangat berkarakter Sunda. Sedangkan saya sebagai muridnya yang telah 7 tahun belajar kepada beliau, telah mempelajari 20 jenis tarian karya beliau. Dan di samping itu, saya pun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi mengikuti 8 misi kesenian Indonesia ke berbagai negara. Karena itu, tidaklah heran kalau apa yang saya tampilkan mengandung unsur-unsur dari berbagai negara. Ketika saya membuat tari merak itu, saya berusaha untuk betul-betul menampilkan seekor burung merak dalam gerakannya, dalam kostumnya, dan dalam riasnya. Dan penari-penari pun harus dapat mengekspresikan gerakan-gerakan itu tidak hanya dalam tubuhnya saja, tetapi juga dalam wajahnya dengan keangkuhannya dan matanya yang ditajamkan. Tidak halus seperti ini. Ini bukan ekspresi seekor merak, tapi yang
bangga dan merasa hebat. Tarian yang saya buat tahun 1965 ini sesungguhnya disusun untuk rombongan yang akan berangkat ke New York World Fair tahun 1965 juga. Tetapi ketika mereka berada di training center di puncak, mereka tidak jadi berangkat karena terhalang oleh adanya gerakan 30 September PKI. Sedangkan suatu rombongan kecil misi kesenian telah berangkat sebelumnya pada tanggal 1 September menuju 3 negara, yaitu Korea Utara, RRT atau Republik Rakyat Tiongkok pada masa itu, dan Jepang. Yang memimpin rombongan misi kesenian itu adalah Profesor Priyono, dan saya yang memimpin rombongan Jawa Barat. Tahun 1984 adalah masa perubahan dan perkembangan dalam tari merak. Tari merak mendapat kesempatan untuk tampil di Gedung Merdeka di suatu panggung yang luas, dan untuk saya itu merupakan suatu tantangan. Oleh karena itu, momen itu saya pakai untuk memberikan perubahan-perubahan pada koreografinya, gendingnya, dan kostumnya. Beberapa gerak tari baru saya masukkan, lalu juga gendingnya ditata lebih menarik dan lebih hidup lagi oleh Aim Abdurrahim, dan kemudian juga kostumnya yang dibuat oleh kakak saya, kakak ipar saya, Ibu Kusuma, mengalami perubahan karena kakak saya sudah bosan membuat tari merak, kostum tari merak berwarna hijau dan biru saja, dan karena beliau pun sudah membuat kostum tari kupu-kupu yang berwarna-warni, maka ingin juga membuat kostum tari merak itu menjadi berwarna-warni. Dan itulah yang membuat masyarakat Jawa Barat dan masyarakat di luar Jawa Barat semakin banyak memesan kostum tari merak Sunda yang saya buat dengan warna yang bermacam-macam. Demikianlah sekelumit perjalanan tari merak yang saya buat dari tahun 1965 sehingga tahun sekarang 2021. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya, dan silakan menari lebih bagus lagi dan lebih indah lagi. Mari kita berdoa dan berharap semoga seni budaya Indonesia mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.